jadi apa? Menjadi tolak ukur terpenting dalam pondasi tarekat, di mana dalam urusan makanan itu sangat hati-hati. Harus dalam hal makanan tidak boleh dimakan kecuali apa? Kecuali dari perkara yang memang itu adalah haknya. Kalau emang enggak, mual, olah di dahar gitu. Makanya disebutkan di sini wahadihir rabi'ah yal qutub. Ini adalah pusatnya. Dan dengan yang keempat ini tazkul jawarih, anggota badan itu akan bersih, jernih, sehat. Wa yasful qalbu, dan hatinya pun sama bersih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Wala haula wala quwwata illa billahi wa inna ta'alluma wa ta'limun nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Dan sebelum kita mulai, dan juga kitab Fathul Mu'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin shalihah, wa ala manabi aslafuna shalihun, wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billahi nawaina ta'allum ta'lim nafa'a wal intifa' tadhakkura wa tadhkir wan nafa'a wal intifa' tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Dan kita sampai pada adab yang baru, yaitu adab yang ke-61. Benar, 61, 62. Itu apa? Al-istighalu bi dzikrillahi ta'ala ma'a huduril qalbi, yaitu menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zikir, tapi ma'a huduril qalbi, hatinya harus hadir bersama Allah taala. Dan beliau mengatakan wa min sya'nihi alla yuksira min mutala'ati kutubil qaumi wa ghairiha. Termasuk dari tingkah murid itu tidak boleh memperbanyak menelaah kitab-kitab kaum ataupun selain kaum. Jadi memperbanyak mutalaah kitab tasawuf, memperbanyak mutalaah kitab nahwu, sorof, fikih, komutenya, usul fikih, segala macam. Itu. Tapi apa yang menjadi tugas utama dari seorang murid itu adalah al-istighalu bal yashtaghilu bi dzikri rabbih azza wa jalla, tapi lebih menekankan kepada memperbanyak zikir kepada Allah taala. Kenapa? Ya karena zikir itu adalah al-jala'u liqalbi. Zikir itu adalah sesuatu yang dapat menjernihkan hati si murid. Pada bagian awal dari kitab ini sudah dijelaskan bahwa wa'lam annal umdata fit thariq al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala, bahwa dasar utama dalam tarekat itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan semua kalau dihitung ya, semua thariqah yang ada, baik thariqah yang mutabarah atau ghair mutabarah, itu semuanya tetap adalah menekankan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang cara yang paling mudah untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya itu semuanya hilang, semuanya
lenyap, kemudian penyakit hilang, kemudian yang ada adalah kesembuhan hati atau kesehatan hati, maka setelah itu dia itu akan mengenal dirinya. Ketika dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada akhir adab yang ke-62 ini akan dijelaskan oleh musannif apa itu kejernihan hati, kebersihan hati, atau apa itu orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Makanya di sini disebutkan waqad kana sayyidi Asy-Syaikh Abu Sa'ud Ibnu Abil Asyair. Sebelum ngebahas tentang apa yang diucapkan oleh Syekh Abu Sa'ud Ibnu Abil Asyair, nama beliau itu Abu Sa'ud ya, Abu Sa'ud Ibn Abil Asyair bin Sya'ban Ibnu Thayyib Al-Badzini, baldatun biqurb Jazair Wasit bil Iraq, aslinya orang Irak. Huwa min ajilla'i masyayikh Misr al-Mahrusah. Beliau itu termasuk tokoh-tokoh besar di Mesir. Nah, jadi aslinya mah orang Irak tapi tinggalnya di Mesir. Wa kana sultanu yanzilu ila ziyaratih. Di mana sultan saat itu, raja lah, itu selalu sowan ke beliau untuk berziarah. Wa takharraja bi sahbatihi Sayyidi Daud al-Maghribi wa Sayyidi Syarafuddin wa Sayyidi Khadir al-Kurdi wa masyayikh la yusawun. Banyak murid-murid beliau yang diantaranya tadi yang disebutkan, Syekh Daud al-Maghribi, Syekh Syarafuddin, Syekh Khadir al-Kurdi, dan masih banyak lagi. Kemudian beliau itu meninggal di Kairo pada hari Ahad tanggal 9 Syawal tahun 644. Berarti beliau itu termasuk senior ya, katakanlah dalam tobakoh atau dalam generasinya. Kemarin itu Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, kemudian Imam Nawawi, kemudian Izzuddin Ibn Abdissalam, kemudian Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Itu semuanya satu generasi itu mah, karena beliau meninggal pada tahun 644 Hijriah. Kan wadufina min yaumihi bisafil jabal al-muqtam wa kana min kalamihi. Kemudian beliau mengatakan kitabul muridi huwa qalbuhu. Kitabnya seorang murid itu hatinya. Lah kok bisa? Kitabnya seorang murid itu adalah hatinya. Nah, ada kisah tuh, kisah dari Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala, di mana beliau ini diceritakan di awal-awal kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahaddusi bin na'mi 'alal itlaq. Beliau menceritakan tentang diri sendiri. Jadi memang Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di awal mulanya itu adalah seorang yang ahli ilmu syariat, mulai dari fikihnya, usul fikihnya, nahwu, shoroh, balaghah, kemudian hadis, tafsir, segala macam, itu semuanya dikuasai. Dan penguasaan itu pun beliau masih muda ketika umur beliau itu kurang lebih 21 atau 22 tahun. Bahkan ketika beliau itu menghafalkan beberapa matan kitab fikih seperti Minhajut Talibin misalnya, kemudian Raudhatut Talibin itu juga dihafalkan, Al-Ghurrar, kemudian kalau nahunya ya Alfiyah Ibnu Malik dalam nahu dan sorof, kemudian balaghahnya ya Uqudul Juman, kemudian mustalah hadisnya itu Alfiyatul Iraqi. Nah, itu ketika beliau setoran hafalan itu ke ulama-ulama, yang diantaranya adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang punya kitab Fathul Wahhab. Nah, itu begitu luar biasanya gitu kan Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah taala dalam ilmu syariat. Walhasil ringkas cerita, Syekh Abdul Wahhab Asy'arani ketika mudanya di umur 22 tahun sudah memiliki penguasaan ilmu syariat yang begitu luar biasa. Nah, tetapi pada ujungnya beliau itu ingin mendalami ilmu tarekat, ya kan? Dan yang ditemui beliau saat itu adalah Syekh Ali Al-Khawas. Nah, kemudian beliau itu disuruh oleh Syekh Ali Al-Khawas, kamu siapa Abdul Wahhab Asy'arani?
lepaskan semua ilmu yang engkau miliki selama ini, lepaskan. Picenan kabeh eta ilmu. Rek nahuna, tarek sorofna, balaghah, ya fikih, usul fikih, tauhid segala macam geus picenan kabeh. Kamu ilmu pelet gitu ya, ilmu hikmah segala macam tanya. Geus dipicenan bae geus picen kabeh geus. Suruh dibuang oleh Syekh Ali Al-Khawas. Kemudian apa yang beliau lakukan? Ya udah, jadi kitab-kitab yang beliau miliki itu semuanya diwakafkan ke perpustakaan umum saat itu di Masjid Al-Azhar ya, di perpustakaan Al-Azhar saat itu. Kemudian karya-karya beliau pun juga sama, banyak karya-karya beliau itu yang beliau bakar, yang beliau cuci. Supaya apa? Supaya benar dalam kategori seseorang yang membuang ilmunya. Nah lalu oleh Syekh Ali Al-Khawas beliau memerintahkan kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani untuk berzikir di satu tempat yang sepi, gelap, dan di situ beliau berbulan-bulan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikontrol terus oleh Syekh Ali Al-Khawas. Setelah sekian bulan, sekian minggu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu dikontrol, kamu dapat apa ketika berzikir ke Allah taala? Oh, Syekh, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, wahai Syekh Ali Al-Khawas, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Gitu. Jadi ketika saya baca Quran itu, saya mendapatkan waridat atau ilham lah, yang isinya adalah menguraikan ayat-ayat Al-Quran, seakan-akan uraian tersebut mengumpulkan semua tafsir-tafsir yang ada. Nah, makanya ketika saya keluar dari khalwat itu nih, karya saya nih. Setelah hasil dari khalwat. Enggak butuh itu, kata Syekh Al-Khawas. Enggak bisa. Kenapa? Karena engkau itu masih berpacu kepada keilmuan yang engkau miliki. Ya kan? Engkau itu masih menggantungkan, masih katakanlah tertarik dengan ilmu yang engkau miliki. Udah buang, akhirnya dihapus. Akhirnya dihapus dibasuh pakai air kan, kertas, ngarang lagi kertas dibasuh giling itu ya. Terus dengan begitu proses sedikit demi sedikit yang pada akhirnya itu beliau sudah tidak memiliki atau sudah bisa melepaskan ilmu yang beliau miliki selama ini. Akhirnya apa? Pada akhirnya beliau itu mendapatkan kesimpulan bahwasannya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya ketika seorang itu wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi kitabnya itu bukan kertas. Yang jadi kitabnya, yang jadi acuannya itu bukan kitab yang tertulis atau tulisan yang tertulis di dalam sebuah kitab atau di dalam kertas. Tetapi ilmu yang hakiki itu adalah ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala titipkan ke dalam hatinya. Jadi setiap pengetahuan apapun yang dia inginkan itu ditemukan di dalam hatinya. Nah, makanya di sini oleh Syekh Abu Sa'ud Ibn Abil Asy'ari mengatakan kitabul murid huwa qalbuhu. Kitabnya murid ya hatinya. Gitu. Itu saking luar biasanya kekuatan hati gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hati itu memiliki kelebihan yang luar biasa, di mana Allah taala itu pun dalam sebuah hadis qudsi mengatakan ma wasi'ani ardi walas samai. Bumi dan langit serta seisinya itu tidak mampu untuk menampung Allah Subhanahu wa taala. Ya menampung rahmat Allah, menampung keagungan Allah, menampung ilmu Allah taala, enggak bisa, enggak kuat. Ya kan? Makanya ketika Allah taala itu di kisahnya Nabi Musa, Allah taala pancarkan itu cahayanya Allah taala, gunung pun langsung roboh, lebur eta gunung. Kunaon teu kuat. Nah, tapi ketika seorang hamba itu, ketika hatinya sudah sehat, sudah bersih, ya kan? Ketika hamba itu sudah sehat, sudah bersih, maka kondisi hati ini mampu untuk menampung apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, ilmunya, keagungannya, rahmatnya, dan segala macam yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala itu bisa ditampung oleh hati. Nah, ini baru sekelas murid. Kitabul murid huwa qalbuhu.
Kitabnya murid itu adalah hatinya. Gitu. Nah, bagaimana dengan golongan yang di atas murid atau lebih hebat lagi tentunya kan? Sudah tidak mengandalkan hati lagi. Udah langsung pasrah totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi keilmuannya. Gitu. Nah, kita beda malah ikhtilaf ya. Mual. Makanya di pembahasan awal itu bahwa ilmu yang kita baca hakikatnya itu adalah ilmu milik mu'alif, musonif. Ya, meskipun kita misalkan hafal kitab Anwarul Qudsiyah dari awal sampai akhir, Alfiyah, kita hafal Zubat, hafal hadis segala macam, hadis Bukhari, Sahih Bukhari, kita hafal Fathul Mu'in segala macam, mah ilmu batur. Ilmu batur ya, mah ilmu batur, sehingga ketika ilmu yang dibaca, yang dikuasai itu adalah ilmu orang lain, otomatis hal itu bisa jadi tidak memberikan ketenangan dalam hati. Kenapa? Karena pasti ada, oh ini benar tak salah ya. Atau kalau dalam fikih, misalnya fikih ya, fikih ketika memasukkan dalam membahas sebuah permasalahan, ketika membahas gini, ketika berpuasa batal tah henteu, kan ada dua pendapat, yang satu mengatakan batal, yang satu mengatakan enggak. Ini yang benar yang mana? Jauh orang liar gitu kan. Kenapa? Karena itu ada ilmunya, ilmu orang lain. Nah, beda ketika ilmu itu langsung dia dapatkan melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan memberikan ketenangan kepada hati. Nah, itulah bedanya, sehingga ketika ilmu yang didapat oleh seorang manusia itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan hati kita itu tenang. Tapi ketika ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita kuasai adalah ilmunya orang lain, maka itu belum bisa, atau potensinya memang bisa, tetapi belum tentu hati itu dapat menerima ketenangan yang ada di dalam apa yang oleh para ulama sampaikan di dalam kitab-kitab mereka. Mengkonon. Itu berarti kitabnya murid itu adalah hatinya. Gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang murid kemudian bisa mencapai pada posisi seperti ini, itu memang murid yang luar biasa. Gitu, hebat menggustama. Makanya dalam syarat dari seorang syekh kan ada tabahur fi ulumi syariahnya. Seseorang yang tabahur fi ulumi syariah bukan yang hafal kitab. Tapi apa? Minimal kayak ini nih. Kitabul muridi huwa qalbuhu. Kenapa? Karena dia itu ketika membahas apapun dia bisa. Gitu. Mau membahas hadis, oke. Karena yang jadi barometer seorang syekh dalam thariqah itu kan bukan ini, bukan ilmu kertas, gitu, bukan ilmu orang lain, tetapi ilmu hati. Itu ketika hatinya sudah sampai pada tingkatan kitabul muridi huwa qalbuhu, setidaknya dia ada potensi untuk menjadi seorang pendidik, seorang murabi, seorang syekh thariqah, seorang mursyid, cek orang tanya. Nah, gitu. Nah, sehingga meskipun dalam redaksi kemarin yang kita kutip dari kitab Kifayatul Atqiya atau yang Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahadduts bin na'mi alal itlaq, itu arahnya sebenarnya ke sini, Arahnya sebenarnya ke sini, kitabul muridi huwa qalbuhu. Kenapa? Karena ketika hati seorang murid itu menjadi kitabnya, otomatis dia sudah tidak butuh kitab-kitab lagi. Sehingga pantas untuk menjadi seorang syekh dalam thariqah, seorang pendidik. Gitu. Betul, hikmah dari hatinya itu. Oke. Lanjut, wa kana yaqulu al-usul allati yubna 'alaiha al-murid allati yabni 'alaiha al-muridu qal amrohu arba'atu asya. Eta kurang titik katanya, yabni titikan pan yubna eta. Al-usulu, adapun beberapa pondasi yang seorang murid itu harus membangun urusannya di atas pondasi-pondasi tersebut, itu ada 4 pondasi. Apa itu? 1, istighalul lisan bi dzikrillah azza wa jalla ma'a huduril qalbi. Menyibukkan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya hadir. Ya. Lisan mah berzikir kepada Allah taala,
sementara hatinya pun sama, hadir bersama Allah Ta'ala. Li ngebahas non orang tadi teh ya? Hah? Orang ngebahas non tadi barusan? Hah? Hah? Ngebahas non tadi? Oh, poho orang mah? Poho orang nak? Ngebahas non tadi? Hah? Pohonya? Oh, sarua bu. Jadi tugas yang pertama seorang murid atau pondasi utama bagi seorang murid itu adalah sibuknya lisan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, bukan sibuk untuk ngobrol, ngopi, ngerokok. Nah, gitu. Kenapa? Yaitu untuk semata-mata untuk melatih si hati agar hati ini pun juga sinkron dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemarin tuh di pembahasan awal juga, di mana seorang murid itu tidak boleh meninggalkan majelis zikir. Artinya dia duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bukan harus berada di majelis seperti ini bareng, nggak seperti itu juga. Seorang murid itu tidak boleh untuk meninggalkan zikir, untuk meninggalkan majelis zikirnya. Artinya dia zikir secara formal ya, kecuali ketika hatinya sudah lembut, ketika hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap nafasnya, kan tergampang tamal. Makanya orang ulah sosohor mentang-mentang kita ini sudah ditalkin zikir, latifah dan muraqabah, musahin tengah-tengah zikir jar lah. Bisa hati aing mangis zikir sorangan. Sosohor. Jadi bukan seperti itu, tetap supaya apa? Supaya ada sinkronisasi antara lisan dengan hati. Ya, kenapa? Supaya hati ini terbiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan memang ketika lisan kita itu zikir, ya, kemudian hati itu belum zikir atau belum hadir bersama zikir, belum hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terus baik. Ya kan, harus terus-menerus dilatih. Kenapa? Ya karena kita tidak boleh berkecil hati ketika kita berzikir sementara pikiran atau hati kemana-mana. Kenapa? Ya proses lah. Untuk ujuk-ujuk misalkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk ujuk-ujuk langsung usul kalau Allah Ta'ala juga enggak. Prosesnya begitu lama. Kan proses katakanlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 33 tahun kan digodok, digembleng itu kan, dari sisi laparnya 3 hari nggak makan, kemudian tidur tidak di tempat yang nyaman, bahkan kalau tidur itu nyari di tempat manapun lah yang sekiranya beliau itu bisa tidur di sana. Kemudian beliau dicaci maki oleh orang lain, dianggap orang lain menjadi sebagai seorang yang gila dan segala macam bela. Nah, itu kan masa penggemblengan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 33 tahun dari umur 18. Dari umur 18 berarti sampai umur 51. Itu 30 tahun loh. Kita yang zikir kayak baru sebulan 2 bulan langsung yang usul ke Allah Ta'ala. Itu ngimpi kita mah. Semuanya kayak butuh proses gitu kan. Semuanya kayak butuh proses. Nah itu sinkronisasi antara lisan dengan hati. Kemudian selanjutnya pondasi yang kedua, wajabrul qalbi ala jam'ihi li muraqabatillahi azza wa jalla. Jabrul qalb, yang namanya jabr itu menempel itu kepada sesuatu yang retak atau sesuatu yang bolong, yang pecah. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk HP bagus ujuk-ujuk ditempel. Nah, kan edan ta mengarana. Berarti hati yang ditempel atau menempel hati, otomatis hati yang retak, hati yang pecah, hati yang remuk. Nah, kemudian ditempel pakai, kalau besi mah dilas gitu kan, atau kalau kaca mah dilem gitu. Atau kalau kertas sama dilem gitu kan, atau di staples gitu kalau kertas mah. Nah begitu juga dengan hati. Hati itu ketika retak, artinya hati ketika belum sinkron kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di saat dia itu berada di luar zikir yang formal, ya tetap
ketika di luar dzikir yang formal, hatinya itu selalu menanamkan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu dia selalu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Ketika ngobrol, dia merasa diawasi oleh Allah taala. Ketika ngising, diawasi oleh Allah taala. Komo ketika nana, ketika gitu, zikir ke Allah taala. Nah, sehingga disinilah letak apa? Rukun atau pondasi daripada tarekat itu, bahwa seorang murid harus selalu menempel hatinya untuk merasakan muraqabah di dalam setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap nafas. Gitu ya. Itu yang kedua. Hah? Tadi zikir. Nah, jadi hati kudu zikir baik, kan merasa terawasi, Bah, aingnya rek gibah, rek sombong, rek maling. Waduh, kumaha ya? Waduh. Orang mau diawasi baik ku Allah taala. Ya kan? Hah? Kitab nan ya? Kitab murid mah hatena. Sehingga apa? Sehingga dia akan ketika melakukan segala sesuatu pasti ada remnya gitu. Untuk ujuk-ujuk maling baik gitu, maksiat baik gitu, ningali bujur baik gitu kan. Bebas. Bebas, ente bebas sama sekali seorang murid mau teu bisa. Moal bisa moal. Tapi gitu ya, selalu muraqabah gitu. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa mukhalafatun nafsi wal hawa min ajlihi ta'ala. Melawan nafsu, melawan hawa. Di sini kok disebutkan 2 kali nih, nafsu ma nafsu, hawa ma hawa. Kalau nafsu itu apa sih? Potensi negatif yang ada dalam diri gitu kan. Kemudian kalau hawa itu apa? Hawa itu adalah rasa senang, rasa suka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga al-hawa kalau dalam kamusnya itu adalah nama dari salah satu tingkatan cinta. Gitu kan, ada al-hawa. Nanti itu ada di Lughatul Asyikin ta ayat eta. Di situ sering disebut hawa. Hawa bukan hawa nafsu, bukan. Tapi kecintaan kepada maksiat gitulah. Atau kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi seorang murid itu harus melawan nafsunya, melawan syahwatnya, melawan hawanya, melawan kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk diri sendiri. Ya misalkan kita melawan hawa nafsu, misalkan karena kita ini punya rokok. Kemudian ada orang lain yang ngasih rokok, tapi rokoknya itu nggak enak. Rokoknya goreng, misalkan orang biasanya rokok rokok Samsung Refill. Nah, sementara misalkan Atopik merek ngatanu jinggo, bau lah, gitu, apa gitulah. Sehingga kan otomatis akan muncul tuh, aing mah ahli tarekat dia, ngerokok nage beda, mana emang ngerokok na jinggo, orang mas Samsung Refill, gagah dia aing, gitu. Itu kan selalu muncul gitu kan. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu harus dilawan. Tujuannya apa? Untuk siapa ini perlawanannya ini? Ya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk Atopik lantaran misalkan saya terlihat gagah di depan Atopik. Kenapa? Karena kalau memang seperti itu kita beramal untuk selain Allah Ta'ala, maka masuk pada kategori awam. Lebih dari itu, kategori orang-orang yang musyrik. Kan tetap nyembah selain Allah Ta'ala kene. Gitu, musyrik dia baik pan orang mah. Benar bengos. Kemudian yang terakhir adalah wa tasfiyatul luqmati li ubudiyatihi minasyubha. Kemudian amun dahar eta kudu dipilih-pilih. Ulah waka ngedahar anu statusna haram, anu statusnya syubhat komo haram gitu kan. Jadi kalau memang itu bisa dipastikan adalah hak kita, enggak makan. Karena apa? Karena ini merupakan modal utama, dasar utama dalam tarekat ini. Wahadihir rabi'ah yal qudbu. Yang menjadi pusat, yang menjadi yang terpenting dari semuanya itu adalah menjaga makanan dari perkara yang syubhat. Ada sebuah kisah tuh dari
kisahnya Imam Haramain rahimahullahu taala, namanya Abdul Malik bin Muhammad bin Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu taala alias Imam Haramain. Imam Haramain punya bapak namanya dikenal dengan nama Abu Muhammad Al-Juwaini, namanya Abdul Malik Yusuf ding Lira. Nah, pada suatu hari ketika Imam Haramain ini masih kecil, masih balita, umur baru beberapa bulan gitu. Nah, tradisi saat itu ketika ulama atau orang yang punya gitulah, itu biasanya punya budak, dan budaknya itu perempuan. Yang namanya budak itu ya, ketika makan itu ya asal apa yang dia temu dia makan gitu ya, artinya makanannya itu ya syubhat bengos, itu kan makanannya syubhat. Nah, pas ketika Imam Haramain yang masih kecil ini, yang masih umur beberapa bulan itu nangis, lantaran apa? Minta susu, sementara ibunya waktu itu lagi nggak ada di rumah. Nah, akhirnya oleh budak perempuan itu disusuin. Nah, sampai sampai kenyang bela, sampai nggak nangis. Nah, setelah itu nggak lama kemudian bapaknya datang dan menemukan bahwasanya Imam Haramain yang masih kecil ini sedang disusui oleh budak perempuan tadi. Marah langsung. Ya, kenapa? Karena tadi latar belakangnya, namanya budak perempuan itu makanannya itu nggak tebang pilih, yang haram disikat, yang syubhat komo, gitu kan? Nah, sehingga hal ini akan dikhawatirkan akan berpengaruh kepada Imam Haramain ini yang masih kecil. Nah, ketika tahu atau menemui Imam Haramain yang sedang disusui, itu langsung diambil, terus langsung ditarik, dibalikin gitu, kepalanya di bawah, kakinya di atas, biar keluar itu air susunya yang sudah masuk ke dalam perut, terus sampai muntah gitu. Selesai. Terus ketika Imam Haramain sudah menjadi ulama, berarti setelah sekian puluh tahun gitu ya, menjadi seorang ulama terkenal di mana-mana, kemudian ahli perdebatan segala macam tanya. Nah, pada suatu hari beliau itu mengajar kepada murid-muridnya. Ya kan, namanya lagi ngejelaskan tek lancar tanya. Nah, ini tiba-tiba Imam Haramain itu ketika menjelaskan itu langsung jadi gagap. Kayak bisa ngomong bengos. Macet be. Mobil mogok gitulah. Terus walhasil istighfar dan seterusnya. Nah, setelah itu ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kenapa engkau bisa seperti ini?" Padahal sebelumnya kan kau biasa-biasa aja dalam menjelaskan permasalahan itu lancar, menjelaskan tentang ini itu juga lengkap, lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Tapi kok tiba-tiba engkau menjadi gagap? Kenapa ini? Nah, kata beliau kepada para muridnya, "Ketahuilah bahwasannya ini adalah sisa dari air susu yang ketika saya masih kecil disusui oleh budak perempuannya bapakku." Ya kan? Ini sisa. Nah, sisanya itu kan geus muntah eta geus, keletikna eta geus utah. Nah, ini sisa. Jadi sisanya aja bisa memiliki efek yang seperti itu. Apalagi di dahar jelas-jelas haram. Gitu kan, otomatis itulah yang menjadi tolak ukur terpenting dalam pondasi tarekat, di mana dalam urusan makanan itu sangat hati-hati. Harus dalam hal makanan tidak boleh dimakan kecuali apa? Kecuali dari perkara yang memang itu adalah haknya. Kalau emang enggak, mual, olah didahar gitu. Makanya disebutkan di sini wahadihir rabi'ah yal qutub. Ini adalah pusatnya. Dan dengan yang keempat ini tazkul jawarih, anggota badan itu akan bersih, jernih, sehat. Wa yasful qalbu, dan hatinya pun sama bersih. Sehingga ketika kita ini diajak untuk melakukan ibadah, kita diajak untuk melakukan ketaatan, pan sangheuk. Ya, jangan-jangan makanannya itu bukan makanan yang halal, tetapi itu kalau nggak dari syubhat perkara yang haram. Nah, bisa jadi itu. Atau kalau nggak makanan kita, misalkan orang tua kita, kemudian orang tua yang dalam hal mengasih makan kepada anaknya itu asal,
Mau hasil dari dagang tah, dari tani tah, dari maling, semuanya dimasukin. Hasil korupsi tah, segala macam. Nah itu mau tidak mau akan ngefek itu kepada anaknya. Jadi bodoh, jadi dungu, jadi gangguan ini nih otak, segala macam. Segala macam itu tuh efek dari makanan. Gitu. Makanya jangan heran ketika ada pejabat yang dari sisi IQ-nya tinggi, cerdas luar biasa. Tapi karena lantaran dia itu adalah suka korupsi, orang yang suka korupsi, kemudian anaknya itu gitu. Idiot. Kenapa? Efek makanan. Nah, sehingga dari sini kita harus introspeksi untuk kedepannya supaya kita lebih hati-hati dalam urusan makanan. Tapi amun dia mahal alim guys, halal lima. Nah, dahar ya. Dan memang kita itu tidak wajib untuk misalkan ada orang lain. Misalkan siapa Ali ngasih saya rokok. Saya itu nggak berkewajiban, ini duit dari harta yang halal atau yang haram. Itu kan. Itu wajib kita ditanya ente. Fitnah. Kenapa? Karena jadi fitnah. Jelas, jadi fitnah itu mah. Kecuali kalau memang dia kasaf kan. Oh iya, tino haram guys. Bikin lamun tuh bikin kabatur gitu nudaik. Gitu baik. Mainnya kasaf. Di belum kurang rokok. Maka fal muridul hadik, maka seorang murid yang cerdas itu yu'ti nafsahu hadzaha, dia memberikan kepada nafsunya sesuai bagiannya. Sesuai bagiannya artinya jatah makannya segitu ya segitu. Jangan sampai dilebihkan, jangan sampai dikurangi. Nah, itu mah tamak karena hadha asyari minal akli, dari makan ya. Artinya jangan sampai wayamna'uha mayudghiha, jangan sampai nafsu atau diri kita ini terlalu dilaparkan sehingga berlebihan dalam hal lapar sehingga pada akhirnya kita ini sakit. Itu kan gering, kemudian mulai dari lambung, asam lambung, terus ke paru, ya kan, terus ke darah, terus akhirnya kemana-mana yang akhirnya dia itu menjadi orang yang sakit. Nanti karena setengah tianan karena stroke pada akhirnya. Itu efek-efek dari apa? Ketidakhati-hatian diri kita dalam menjaga makanan. Kenapa seperti itu? Fa inna nafsa amanatullahi indal abad. Ya karena diri manusia itu, badan manusia itu ya amanahnya Allah Ta'ala yang harus dijaga oleh kita. Wa zulmuha, dan menzalimi nafsu, menzalimi diri sendiri itu adalah dengan apa? Bil ju'il mufrid, dengan lapar yang terlalu, dengan lapar yang sangat lapar. Au ghairihi, atau menyiksa diri dengan hal yang lain. Hal ini sama dengan menzalimi orang lain. Itu kan ala haddin sawa. Bahkan menzalimi diri sendiri itu lebih berat, lebih besar dosanya daripada yang lain. Itu kan? Kenapa? Karena dalam fikih, dalam sebagian pendapat fikih bahwasanya azabnya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang bunuh diri itu lebih parah ya daripada seseorang yang membunuh orang lain. Ya kan? Nah, sehingga ketika kita punya jasad yang sehat atau dijaga, makan jangan sampai telat. Kenapa? Karena khawatir kita tidak bisa menerima amanahnya atau melaksanakan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Fal iksirul ladzi yaklibu aina tinatil abdi dhahaban khalisan huwal iktsaru min dzikrillahi ta'ala mal ikhlasi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, maka ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan. Kan kemarin ngebahas kudu lapar, kudu adoliman kan ya, kudu lapar. Kan memang ditolak adolim. Kan kemarin itu kan membahas tentang lapar. Nah, jadi kan intisarinya itu mengurangi makanan. Namanya mengurangi makanan itu kan nggak harus misalkan sehari makan 3 kali ujuk-ujuk
Jadi satu kali itu pun setengah piring gering baturun ke. Nah tapi itu melalui proses Jadi misalnya kayak kemarin Syekh Abu Bakar Asyibli itu kan bisa makan seminggu sekali. Itu pun terbiasa, ya kan? Yang awalnya pun sama kayak kita meren. Nah tapi karena saking terbiasa ngurangi sampai bisa seminggu sekali. Nah, nggak bisa itu kalau langsung nggak bisa. Kenapa? Karena ini nggak akan kuat, fisik kita nggak akan kuat dan itu sama saja dengan menyiksa diri, gitu. Makanya dalam hal alju atau lapar itu kalau di kitab-kitab yang lain, misalnya seperti Al-Minah Husaniyah, itu redaksinya adalah taklilul akli, mengurangi makanan, bukan tidak makan, mengurangi makanan. Terus terlalu lapar itu pun juga nggak bagus. Nah, karena kan nanti pada ujungnya lambung nanti. Kalau udah lambung udah kemana-mana. Tuh kopi nage. Ayo kopi ayam teh. Nun. Terus tadi itu kayak mengenai Abu Muhammad Al-Juwaini. Mengenai makanan anak itu. Kumaha eta, Pak? Masih kecil aja model begitu kan. Karena beliau kan tahu ilmu. Ya. Seperti kita nggak tahu apa-apa. Masih anak itu kan asal makan aja. Ya. Dapat utang lah kalau maling rasanya enggak sih. Masih ingat saya kalau namanya maling itu kita dengar dari ceramah, dari pengajian. Tapi kalau dapat utang itu dan sebagainya, banyak lah. Di mana obatnya itu? Untuk kesehatan anak saya itu biar jangan terlalu belet. Karena anak saya itu 11 ya yang ada. Ini carakan, ini memang enggak. Jadi ada yang saya sama sekali sama susah. Di Iqra kan nggak ngerti. Sampai saya dari Alif Lam Mim butuh terus balik lagi butuh ngaji itu anak saya. Bisa. Alhamdulillah jalan sendiri. Karena saya punya tekad burung juga bisa. Apalagi manusia yang berlidah. Paling kedepannya, kedepannya artinya setelah itu masa depannya untuk pola makan kedepannya gitu, artinya kita lebih memilah-milah lagi. Jadi kalau kita memang ngasihnya ke dia, ngasih penjelasan udah, terus ngasih makanannya memang yang dari yang halal-halal, terus dikasih tahu hati-hati dalam hal makanan. Kenapa? Efeknya 1, 2, 3. Ya setelah itu udah kita mah lepas tanggung jawab kan. Kita ibaratnya ngasih nafkah udah yang halal gitu ya. Kemudian ngasih tahu udah, ya kan otomatis yang namanya manusia ya. Selain dia itu dapat pemberian dari kita, dia bisa jadi dikasih juga oleh orang lain gitu kan. Otomatis harus ngebentengi diri sendiri juga. Nah, sehingga perlu dikasih pengertian mengenai makanan yang haram, bahwa efeknya itu banyak. Efek dari makanan haram banyak gini. Kalau pengen jadi orang yang susah tuh silahkan aja gitu. Kan otomatis kan udah balik namanya juga SMA menurutnya. Gitu, Pak, dikasih pengertian dan untuk kedepannya lebih kita pilah-pilah lagi dalam hal makanan. Cuman ada begitu orang tua begini, kalau anak itu lahirnya tanggal 30 itu sangat belet katanya, kata orang tua. Tapi tutur dari mana sih? Anak saya itu yang belet itu lahirnya pas 30 maghrib lagi. Kalau lahir itu tanggal belasan 15 ke sana belasan ya subuh itu cerdas kata orang tua. Pas anak saya itu lahirnya, waduh, waktu lahir aja saya udah keciri. Dia lahir maghrib banget tanggal 30 lahir. Pas lahir ya itu sangat sulit gitu. Berhubung anak sendiri, saya kocek Quran itu dari Alif Lam Mim butuh balik lagi 3 kali butuh, alhamdulillah. Dikejar semasa pagi, sore, ayo. 11 soalnya anak saya banyak. Kalau dikasih sama orang atau harus ada upah. Kadang-kadang saya berpikir ya makanan yang seperti nggak jelas. Saya ini mau kesini ini sebetulnya saya punya kelompok tani, punya stempel dan sebagainya. Cuma saya ada isyarah. Orang tua saya itu sebenarnya tokoh ya, walaupun kecil-kecilan. Jadi makan itu jangan sembarangan. Saya juga kayaknya kalau nggak ada berkatnya, saya ini waktu bablas. Bablas. Cuman ingat saya tuh sedang lapar berkat ya. Bang lapar makan berkat. Makan berkat ya. Habis mata saya. Ngarau. Mata saya tuh yang
Ngeriung. Saya ingat tuh sering saya makan berkat. Jadi saya ini ada darah berkat. Nah. Kayaknya kalau nggak ada darah berkat saya. Maksudnya darah berkat lah. Sampai kesini ini nggak ada yang merintah ya. Saya stempel di lepaskan di kantor. Tuh saya seren. Hop gitu. Ibu yang ingat dari kata-kata orang tua itu. Nah. Ya bisa jadi Pak, bisa jadi itu Pak. Jadi kalau dibilang makanan yang gak jelas itu saya sendiri bukan sama orang lain ya. Waduh iya. Ngeri. Susah lagi. Kalau anak susah untuk baca Quran gitu. Sedangkan kita itu berpikir orang Islam itu pertama kan Quran. Yang namanya huruf hijaiyah 30 huruf jadi berapa ribu bahkan tidak terhitung. Itu kalau itu nggak bisa, kayaknya kan kita ibadahkan Quran. Itu yang kedal saya itu ingat dari situ. Jadi alhamdulillah ya kita kurang-kurang anak juga amin, mudah-mudahan soleh semuanya Pak. Amin. Itu mesti doaan terus kita. Harus lah. Ya bro. Kali nanya. Iya umpamana ayah jamaah ataupun jadi kurang ataupun sahabat gitu ya membagikan duit terus si duit jatah dibelikan barang dahar Duitan menang nemu menang nemu gitu terus si duit jatah dicopot kurang dibelikan barang dahar dibelikan ke batu eta itu udah eta iya itu sudah di surat dulu nggak pernah dibahas eta ngaranna duit subhat nya ngaranna subhat eta kan statusnya teu jelas ngaranna teu jelas tetep ke ngefek ngefek jadi belet urana di titah ngaji ogah ngaji pan ya di titah ngafal belet kana hafalan segala macem bisi nu ku urang di dahar nu kararitu nah sehingga ya ngafal gua ti amat ya. Itu contoh gitu. Contoh eta. Gimana nih Bu eta? Terus ya. Seperti gitu. Bagaimana dalam satu perusahaan dalam satu perusahaan misalkan hotel dan kami bekerja di hotel itu lantas hotel itu dipakai gini nih itu halal subhat ataupun gimana dari pandangan non ya fikih ya pandangan fikih mau tasawuf gitu seorang yang tahu itu kan ya kalau fikih kan kita kan nggak harus nyari tahu tuh ya kan nggak harus nyari tahu tadi tuh yang pembahasan ketika kita itu dikasih begitu juga dengan hal pekerjaan misal saya punya hotel dan hotel itu kan macam-macam ada yang macam-macam warna-warni kan ada yang kayak gitu ada yang gituan dari yang halal ada yang gituan dari yang halal dari yang haram nah sehingga nyampur dan itu tidak hanya di masalah perhotelan saja, semua sekarang itu, ya kan? Ketika misalkan kita dapat uang hasil kayak gitu dari yang tadi esek-esek ya, dapat nih uangnya. Nah, terus saya belikan apa? Nah, uang itu kan terus beredar, ya kan? Beredar berpindah dari satu tangan ke tangan lain, yang pada ujungnya itu kan di bank, ya kan? Dan ketika sudah masuk di bank dan sudah beredar kemana-mana, dan itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul bahwa di akhir zaman itu semuanya duit itu riba, semuanya itu riba. Kalau nggak kena riba, kena debunya riba. Artinya bagaimana? Kalau secara fikih ya otomatis ya halal-halal saja. Kenapa? Karena kan kita nyediain jasa. Ujroh. Jasa, kita ngasih jasa sehingga yang namanya jasa itu kan otomatis dapat upah dari belakang jasa itu kan. Ya kan? Otomatis ya dilihat dari sudut pandang itu halal. Nah, adapun yang berkaitan dengan yang haram itu kan di luar. Gitu kan. Makanya ketika di hotel biasanya memang itu ada
peraturan tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan istri itu berada di dalam satu kamar. Kalau memang itu dikasih segala macam resepsionisnya dikasih sogokan, itu kan di luar tanggung jawab kita, gitu kan? Soalnya apa? Kita sudah punya peraturan, gitu. Kan biasanya kayak gitu Bang Hotel kan? Itu untuk menjaga-jaga, meren itu, untuk menjaga-jaga penghasilan yang didapatkan dari ujroh atau dari penyewaan kamar itu halal. Itu mah kan hotel kan ya. Kalau misalkan tempat elektronik buat week itu gimana? Kalau di week harus jadi spotting. Ya jelas, Tama. Jelas. Waktu kita bekerja. Kawinan naon? Satpam. Ada tukang nyapu, Itu betul lah. Jasa enggak sih Tama? Jasa. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya haram, nggak bisa. Itu bisa. Atau kita kan ngasih ini office boy tanya OB-nya. OB yang ngebersihin, yang nyuguhin kopi segala macam. Itu kan jasa kita. Berarti upah yang kita dapat itu dari jasa, halal jasa kita mah. Itu kan. Kalau berbicara tasawuf, kehati-hatian atau keluar. Atau keluar kalau berbicara kehati-hatian. Sudah jangan dikerjain kita. Tapi kalau misalkan dia pengen ngamalin tasawuf, kemudian keluar dari itu, keluar dari misalkan dari perhotelan atau tempat-tempat yang kayak gitulah, kemudian dia nggak nemu pekerjaan atau jeng naon daripada madorot buat dirinya dan keluarganya, gitu. Kalau di bab muamalah cukup kita nafsul amrinya aja kenyataan. Nya. Kecuali di ubudiyah. Nya. Dua syarat nafsul amri sama dengan kauli. Nya. Ini nggak usah yang penting ujur atau enggak. Itunya selesai dan nggak harus kita itu tahu menahu tentang asal usul duit itu dari mana. Memang wali. Beli umpamanya beli cau, kegunanya beli cau yang paling naik, kegunanya dengan beli itu gua yang beli cau itu. Kenyataannya saya tengah jual cau kurang dibeli. Kegunanya cau orang lain, apa ini jadi sudah sakit, sudah sakit rumah jadi. Gas ya, gas. Kayak fikih teman gas. Kayak dengan pemomar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ila an qala al-istighalu bi dzikrillah ta'ala ma'a huduril qalbi. Utawi iku katungkul ya bi dzikrillah ta'ala kelawan zikir Allah Subhanahu wa taala ma'a huduril qalbi ing dalam sartane hadiri ati. Pamisanihi lan iku tetep saking tingkai murid alla yuksira utawi ento orang ngekeh-ngekehaken sapa murid min mutalaati kutubil qaumi saking mutalaah kitab-kitabe kaum sufi wa ghairiha lan saliyane kutubul qaum bal balik yastagilu dari ketungkul sapa murid bidzikri rabbih kelawan zikir pangerane murid Allah azza wa jalla fa innahu mongko temen setuhni murid huwa fa innahu mongko temen setuhni zikir iku huwa ya zikir iku al jalau iku kejelasan di qalbihi maring atine murid. Waqat kana lan teman-teman ana sapa Sayyidi Syekh Abu Sa'ud Ibnu Abil Asy'air. Syekh Abu Sa'ud Ibnu Abil Asy'air iku yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Sa'ud Kitabul Muridi utawi kitab murid wa ya kitab iku qalbuhu iku atine murid. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibnu Abil Asy'air iku yaqulu ngendika al usulu utawi pira-pira pondasi allati yabni kang ngebangun alaiha ing atase al usul sapa al muridu murid amrahu ing urusane murid
atau perkara ni murid iku arba'atu asya'a iku papat piro-piro perkara. Istiqolul lisani rupani siji istiqolul lisan katungkul lisan bidzikrillahi azza wa jalla kelawan zikir Allah azza wa jalla ma'a huduril qalbi ing dalam sartani hadiri ati satu. Kedua wajabrul qalbi lan nembel ati ala jam'ihi ing atase kumpule ati limuraqabatillahi azza wa jalla maring nginjen-nginjen Allah taala. Katilu wa mukhalafatun nafsi lan nulayani nafsu wal hawa lan hawa min ajlihi ta'ala krana arah Allah taala anu kaopat wa tasfiyatul luqmah lan ngebersihaken luqmah suapan ya li ubudiyatihi krana penghambaan diri ni murid minasyubhati saking syubhat. Wa hadhir rabi'atu lan utawi iki kang kaping 4 hiya ya rabi'ah iku al-qutbu iku pusat. Wa bihalan kelawan ar-rabi'ah atau semuanya itu ya arba'ah tanya tazku dadi jernih apa al-jawarihu pira-pira anggota atau rabi'ah gitu. Wa bihalan kelawan rabi'ah tazku dadi bersih apa al-jawarihu pira-pira anggota wa yasfu lan jernih apa al-qalbu ati. Wal muridu mongko utawi murid al hadiku kang cerdas iku yukti aweh sapa murid nafsahu ing awak dhewe ni murid hadzaha ing bagiane jawareh asyariyah kang bangsa syariat nyatane minal akli saking mangan. Wa yamnauha lan nyegah sapa murid ing nafsu ya ma ing barang yudgi kang gawe berlebihan sapa murid ing nafsu. Fa inna nafsa mongko temen setuni nafsu iku amanatullahi azza wa amanatullahi ta'ala iku amanai Allah ta'ala indal abdi ing dalam sisine hamba. Wa zulmuha lan utawi ngedzalimi nafsu iku bilju'il mufrid iku bilju'i kelawan lapar al mufriti kang banget. Au ghairihi utawa saliyane alju kal zulmil ghairi kaya dene ngedzalimi wong liya. Ala haddin sawain ing ngatasi batasan kang podo bal balik huwa iya zulmun nafsi inda ba'dihim ing dalam sandinge sebagian ulama iku asyaddu iku luwih banget lima krono barang soha kang sah indahum ing dalam sandinge kaum nyatane min taglidil azabi saking ngerasaken atau ngeluweh-luwehaken azab alaman ing ngatasi wong kotala kang mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe man ziyadatan kelawan tambah ala adzabi man qatala ghairahu ing atase ngazab wong qatala kang mateni sapa man ghairahu ing saliyane man. Qala wal iksiru qala ngucap sapa Syekh Ibnu Abil Asyair iku yaqulu iku qala ngendika sapa Syekh Abil Asyair wal iksiru lan utawi iksir. Jadi iksir itu istilah di kalangan sufi yang bisa dijadikan intisari lah. Wal iksir anu ta intisari alladzi yaqlibu kang ngerubah apa iksir tinatal abdi ing sifat tanahe menungso zahaban ing jadi emas zahaban ing emas kholison kang murni huwa ya iksir iku al iktsaru iku kengkahaken min zikrillahi ta'ala saking zikir Allah ta'ala mal ikhlasin dalam sartani ikhlas. Kultu ngucap sapa ingsun Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa idahu dzalika lan utai penjelasan yang mengkono-mengkono keterangan ya anal haqqa ta'ala tamstuhni Allah ta'ala iku layak rubu ora parek sapa layak rubu ora parek ila hadratihi maring dimensini Allah ta'ala ilaman angin uang istahya kang isin sapa man minhu saking Allah haqqal hayai kelawan sebenar-benar isin. Walayasihulan ora sah lahu kedue man an yastahyiya apa yang to isin sapa man kadzalika kaya mengkono-mengkono hakul haya illa kedue illa kecuali in hasal lamun hasil lahu kedue man apa al kasfu apa mukasyafah penyingkapannya. Waraful hijabi lan dan angkate hijab wala yasihu lan ora sah lahu kedue man apa al kashfu lain al asyakfu nya al kashfu utama
Ini salah cetak. Apa al-kasfu mukasyafah illa angin bimulazamati dzikri kelawan ngelazimi zikir wahadihi lan utawi iki iku thariqun jalan yasilu tumeka biha kelawan thariq apa sapa al muridu murid bisuratin kelawan cepet wallahu a'lam. Oke, subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.